Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini 21 Rabiul Awal 1443 saya akan menjawab beberapa pembahasan atau pertanyaan yang sudah masuk ya. Pertama mau bertanya, kalau anak kita sama saudara kandung bapak atau ibu kita, apakah mahram atau tidak? Saudara kandung bapak itu berarti adalah Pak Lek kita atau Pak D kita atau Bulek kita atau Bude kita. Nah, itu adalah mahram dengan kita. Dan kalau mahram dengan kita, maka mahram juga dengan anak kita. Kalau istilah tunggalemba ini saya nggak paham apa maksudnya. Tapi yang jelas mbah itu adalah mahram bagi kita, dan adiknya mbah atau kakaknya mbah itu juga mahram dengan kita. Berikutnya yang saya tahu, akikah itu hari ke-7 setelah lahiran. Apakah ada akikah pada hari ke-14? Kalau dari hadis Nabi SAW, akikah hari ke-14 memang tidak ada yang sahih. Tetapi itu dari pendapat para ulama, di antara mereka adalah istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya kalau tidak mampu akikah pada hari ke-7 maka bisa pada hari ke-14 kelipatannya kan. Demikian juga bisa pada hari ke-21 kelipatannya lagi ya. Bahkan menurut Ibnu Qayyim, hari ke-7 itu bukanlah keharusan tetapi kesunahan atau afdaliyah. Kalau bisanya hari ke-8 enggak apa-apa, bisanya hari ke-5 tidak apa-apa ya. Tapi memang sebisa mungkin hari ke-7 sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, apakah jual beli emas itu harus yadan biyadin, yaitu kontan, dan tidak boleh secara online? Ya, persyaratan jual beli emas itu harus dua. Yang pertama harus yadan biyadin, harus kontan. Yang kedua harus setimbang apabila membelinya dengan emas pula ya. Tetapi ketika kita membelinya dengan rupiah, nah maka di sini syaratnya hanya satu saja, harus apa? Kontan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi." Emas ditukar dengan emas, maksudnya membeli emas dengan uang emas, maka mithlan bimithlin, itu harus semisal atau setimbang. Tapi ketika dengan uang, maka tidak harus setimbang. Kaifa syi'tum, terserah kalian, yang penting yadan biyadin, harus kontan. Nah, kalau online kan tidak bisa kontan. Kita kirim uang atau kita transfer uang hari ini, kemudian barangnya setelah itu dikirim tetapi akan datang kepada kita besok atau 3 hari lagi. Nah, tidak bisa kontan seperti ini ya. Karena itu solusinya adalah COD ya. Kalau kita berada di satu tempat yang sama, kemudian kita ketemuan di suatu tempat, nah begitu sudah ketemuan di suatu tempat, situ kemudian kita bayar uangnya dan dia serahkan emasnya. Itu solusinya. Berikutnya, mau tanya, apa hukumnya makan buah peternakan atau jengkol? Jengkol halal, karena hukum asal segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 29, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah zat yang telah menciptakan untuk kalian apa saja yang ada di bumi ini semuanya. Maka selama tidak ada dalil keharaman, berarti termasuk yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alias yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma sakata anhu," apapun yang Allah diamkan, maksudnya Allah tidak membahas kehalalan atau keharamannya, fa huwa mimma afa anhu. Itu termasuk yang dimaafkan oleh Allah, alias diperbolehkan untuk kita memakannya. Tapi jengkol ini memang apabila menimbulkan bau yang tidak enak, hendaklah bau yang tidak enak ini dihilangkan dulu sebelum kita berada pada tengah-tengah umat Islam, terutama di masjid ya. Karena kalau kita salat jamaah masih membawa bau jengkol ya, ketika mengucapkan amin pada salat jamaah, itu orang sekeliling kita akan terganggu dengan bau yang tidak enak itu mengganggu, itu yang tidak diperbolehkan. Berikutnya, terkait anjuran hadis salat di masjid terdekat dan larangan pilih-pilih masjid. Yang saya sendiri sering kali memilih masjid dengan alasan kenyamanan masjid. Saf masjid terlalu pendek, jadi kepala sering tersundul-sundul. Imam yang bacaannya terlalu salah. Jika hari Jumat saya memilih masjid yang khatib Jumat yang bagus khutbahnya,
Apakah yang saya lakukan menyalahi hadis tersebut di atas? Nah, saya bacakan dulu hadisnya ya. Liyusallir rajul fil masjidil ladzi yalihi. Hendaklah setiap orang itu salat pada masjid yang dekat dengannya. Wala yatba'ul masajid, jangan membuntuti masjid sana masjid sini. Hadis riwayat Tabarani. Derajatnya sahih kata Syekh Albani. Nah, sekarang hukumnya apa ya? Para ulama menjelaskan di sini, la yusalli fi hadhihi marrah wa fi hadhihi marrah ala wajhi tanaqul. Jangan pindah-pindah salatnya ke sana sekali, ke sini sekali. Fa innahu khilaful aula, itu menyelisih yang lebih utama. Ya, jadi tidak sampai kepada makruh ketika kita pindah-pindah masjid tadi, dan juga tidak sampai kepada haram kalau kita pindah-pindah tersebut ya. Jadi memang larangannya hanya khilaful aula, menyelisih yang lebih utama saja. Apalagi kalau ada sebab seperti yang antum sebutkan tadi ya, tidak ada masalah kalau kita mau meninggalkan suatu masjid yang kita tidak nyaman sholat di situ. Misalnya masjid tersebut baunya tidak enak ya, karena dekat dengan sungai yang baunya tidak enak sehingga sholatnya tidak khusyuk. Ya tidak ada masalah Anda tidak sholat di masjid tersebut meskipun dekat dengan rumah antum ya. Kalau ada sebabnya enggak ada masalah insyaallah taala. Tapi ketika tidak ada sebabnya, maka hendaklah sholatnya di masjid yang dekat sebagaimana ajaran atau saran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila sebabnya itu bisa dihilangkan, Anda hilangkan ya. Seperti misalnya masjidnya tadi disebutkan ya, safnya terlalu pendek. Nah, kalau kita termasuk dari ahli masjid tersebut, apalagi kita termasuk dari orang yang rutin salat di masjid tersebut, kalau sudah menjadi anggota masjid kan bisa saja menyampaikan usul ya, bahwasanya ini masjidnya hendaklah safnya dibuat lebih jarang supaya tidak mengganggu salat jamaah. Jadi bukan dengan lari ya, tapi dengan menyelesaikan masalah dengan solusi yang dapat dilakukan. Berikutnya, apakah rebonding itu haram? Ringkasnya begini, rambut yang sudah normal itu tidak boleh diubah-ubah, karena itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dikhawatirkan nanti akan terkena ayat wala yughayyirunna khalqallah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Qur'an. Pada surah An-Nisa ayat 119. Wala amurannahum, sungguh saya setan akan menyuruh mereka, fala yughayyirunna khalqallah. Mereka betul-betul akan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, maka dalam hadis-hadis disebutkan misalnya orang tidak boleh meruncingkan giginya supaya menjadi lebih cantik ya, itu karena mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika rambut itu tidak normal kemudian diubah dibikin normal, silahkan ya, karena sesuatu yang tidak normal dikembalikan menjadi normal itu bukan termasuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Gigi yang keluarnya tidak rapi ya, menonjol ke sana kemari, susah untuk makan dan juga menyebabkan orang tidak pede kalau tampil di depan umum karena gigi tersebut. Nah, maka boleh saja untuk merapikan gigi tersebut dengan behel dan sebagainya. Adapun orang-orang yang memakai behel hanya semata-mata untuk kecantikan, padahal giginya sudah normal, itulah yang dimaksud yughayyirunna khalqallah, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu antum lihat rambut antum kalau sudah normal enggak usah rebonding, ngapain perlu begitu-begitu. Uangnya digunakan untuk wakaf saja ya. Ini ada wakaf pesantren, silahkan ikut wakaf dalam pesantren, pahalanya mengalir sampai kita mati nanti. Sampai kita sudah mati pun masih pahalanya mengalir. Berikutnya Anda mau tanya keterangan dari hadis di bawah, yaitu kalian wahai umat Islam di kalangan ahli syirik itu seperti satu helai rambut putih pada kulit sapi jantan yang hitam, atau satu helai rambut hitam pada kulit sapi jantan yang merah. Permisalan itu bagaimana? Permisalan itu maksudnya sedikitnya umat Islam kalau dibandingkan dengan orang-orang musyrik.
Kalau kita melihat di Indonesia, memang umat Islam Indonesia lebih banyak ya. Tapi maksudnya dibandingkan orang-orang kafir seluruh dunia, maka umat Islam itu sedikit sekali. Nah, sedikitnya diibaratkan oleh Nabi seperti satu helai rambut putih yang berada di tengah-tengah kulitnya sapi yang berwarna atau apa yang bulunya itu hitam. Jadi mayoritas bulunya hitam. Kalaupun ada satu yang putih itu karena mungkin seperti kalau manusia beruban dan sebagainya begitu. Artinya cuma sedikit saja ya jumlah umat Islam itu. Berikutnya mau tanya tentang hadis yang tersebut, janda menentukan dirinya sendiri. Itu bagaimana yang dimaksud? Apakah janda bisa menikah tanpa wali? Tidak boleh janda menikah tanpa wali, harus dengan wali ya. Karena hadis Nabi SAW sangat jelas, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. La nikaha, tidak boleh nikah, illa kecuali biwaliyin, dengan wali, wa syahidai adlin, dan dua saksi yang adil. Hadis riwayat Baihaqi sahih. Adapun janda itu lebih berhak daripada walinya, itu bukan berarti janda boleh untuk nikah tanpa wali. Rasulullah SAW bersabda, as-sayyib, janda itu tu'ribu an nafsiha, dia menyampaikan secara jelas tentang dirinya sendiri. Artinya dia lebih berhak apakah dia mau menikah atau dia tidak mau menikah. Bapaknya memaksa dia untuk menikah dengan seorang laki-laki yang Masya Allah akhlaknya baik, kemudian dia dermawan dan dia banyak hartanya. Nah, tapi wanita ini tidak mau menikah. Yang dimenangkan adalah wanita tersebut karena dia seorang janda. Itu maksud dari as-sayyibu tu'ribu an nafsiha, atau istilah antum tadi adalah wanita menentukan dirinya sendiri ya. Jadi bukan berarti dia itu boleh nikah tanpa wali, sama sekali tidak benar pendapat seperti itu. Itu pendapat yang sangat lemah, menyelisih pendapat mayoritas para ulama kita rahimahumullahu taala. Berikutnya, saya mau tanya terkait lomba, misal di lomba di bidang pendidikan, itu apa termasuk judi? Karena ada biaya pendaftaran tapi hanya yang menang yang dapat uang banyak. Kalau hadiahnya itu dari sponsor plus pendaftaran, jadi uang pendaftaran tidak sepenuhnya untuk hadiah, apakah termasuk judi? Sama saja, pokoknya uang yang dikeluarkan dari para peserta lomba itu tidak boleh dijadikan sebagai hadiah sama sekali. Karena itu, kalau memang diharuskan ada uang pendaftaran, ya uang pendaftarnya jangan digunakan untuk hadiah sama sekali, tapi gunakanlah untuk maslahat mereka sendiri, misalnya untuk membeli snack untuk mereka, atau misalnya untuk memberikan upahan bagi orang yang diperlukan untuk bekerja pada lomba tersebut. Adapun hadiah sama sekali tidak boleh dari uang pendaftaran, karena itu termasuk judi. Karena definisinya judi adalah ketika yang menang itu mendapatkan bagian dari uang yang dikumpulkan atau yang dikeluarkan oleh para peserta lomba tersebut. Dibuat gampang saja, jangan susah-susah. Ngapain disusahkan seperti ini ya? Ini masalah yang sangat jelas sehingga kita bisa meninggalkan apa yang haram dan kita melakukan yang halal saja, karena sudah sangat mudah sekali seperti ini. Baik, berikutnya, jika kita sedang bepergian tetapi hanya 15 km sedangkan kondisi hujan, apakah boleh kita menjamak karena hujan, bukan karena jarak? Jamak itu memang karena hujan diperbolehkan, karena Rasul SAW sebagaimana kata Ibnu Abbas pernah sholat di Madinah dalam kondisi tidak ada perang, tidak ada safar ya, namanya di Madinah, tapi beliau jamak. Nah, kemudian rawi mengatakan la'allahu fi lailatin matirah, itu barangkali pada waktu hujan yang lebat ya, pada waktu turun hujan. Maka gurunya yang ditanya mengatakan asa ya, barangkali seperti itu. Nah, itulah dalilnya bagi yang mengatakan bolehnya jamak ketika hujan. Jadi jamak karena hujan itu nggak ada kaitannya dengan jarak sama sekali. Mau safar 15 kilo, mau berada di rumah sendiri, mau berada, maksudnya tidak safar maksud saya, mau tidak safar, pokoknya boleh untuk jamak ketika ada hujan itu, tapi hendaklah jamaknya ketika salatnya berjamaah di masjid nih. Adapun yang berkaitan dengan jarak itu adalah qasar ya, jadi harus dibedakan antara jamak dengan qasar.
Kalau jamak yaitu menggabungkan antara dua sholat pada satu waktu, itu adalah diperbolehkan ketika ada uzur-uzur atau sebab-sebab seperti hujan dan sebagainya. Adapun kalau qashar itu hanya diperbolehkan dalam satu kondisi saja, yaitu kondisi musafir ya. Maka musafir boleh untuk qashar, selain musafir tidak boleh untuk qashar. Dan ketika musafir mengqashar boleh disertai dengan jamak, boleh juga tanpa disertai dengan jamak. Dan kalaupun dijamak bisa jamak takhir, bisa jamak takdim. Tapi kalau kondisi orang mukim, maka jamaknya hanya boleh jamak takdim, tidak boleh jamak takhir. Berikutnya, terus kalau setelah mandi selang beberapa jam keluar mani sisa yang tadi dari rahim, apa harus mandi junub lagi? Begini, seorang wanita setelah hubungan intim dia wajib mandi kan. Nah, ketika dia sudah selesai mandi, kadang-kadang 1 jam atau berapa menit kemudian keluar mani dari farjinya. Tetapi mani itu bukan dari mani dirinya, tetapi sisa dari mani suaminya yang tadi masuk ke dalam, kemudian ketika mandi belum keluar, tetapi setelah beberapa saat kemudian keluar lagi mani tersebut. Itu bukan mani si perempuan tapi mani si laki-laki. Nah, kalau mani yang keluar itu adalah mani si laki-laki, maka di sini wanita tidak ada kewajiban untuk mandi junub ya. Dia cukup untuk membersihkan mani tersebut, sehingga setelah dibersihkan sudah suci, tidak ada masalah ya. Kenapa? Karena mandi junub itu hanya disebabkan ketika keluar mani dari seseorang yang wajib mandi tersebut. Nah, sementara di sini maninya bukan dari mani dirinya, tapi mani dari mani suaminya. Dan mani laki-laki dengan perempuan kan berbeda. Nah, sehingga ketika wanita keluar mani setelah itu, dia tahu, oh ini adalah mani bekas sisa dari mani suami saya tadi. Itu tidak menyebabkan wajib mandi sama sekali ya, karena bukan maninya dirinya sendiri. Oh, ini masih ada 2 pertanyaan nih. Bolehkah kita menjamak dan mengqashar salat di awal waktu ketika kita safar karena khawatir sampai di tempat mukim waktu asar telah habis, tetapi ketika kita kembali dan sampai di tempat mukim ternyata waktu salat asar masih ada? Gak ada masalah. Tadi sudah saya sampaikan, musafir itu boleh mengqashar dalam kondisi digabung dengan jamak ya, dan boleh juga jamaknya itu jamak takdim ataupun jamak takhir. Semuanya pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau dilihat hadisnya di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Nah, di sini tulis kata-kata irtahala. Rasul sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang ketika safar jamaknya itu adalah jamak takdim, yaitu melakukan jamak pada waktunya sholat yang pertama. Kadang-kadang jamak takhir, yaitu melakukan jamak pada waktu sholat yang kedua. Misalnya gini, sholat duhur dan asar dilakukan di waktu duhur, itu namanya jamak takdim. Sholat duhur dan asar dilakukan di waktu asar, nah itu berarti jamak takhir. Itu semuanya dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan hadisnya adalah Nabi SAW idza irtahala, apabila berangkat sebelum tergelincir matahari, berarti sekitar jam 11 misalnya ya, maka beliau mengakhirkan sholat duhur kepada waktu asar. Kemudian setelah masuk waktu asar beliau turun kemudian menjamak antara duhur dan asar. Nah, kemudian apabila Rasul SAW itu zaghatis syamsu qabla ayyartahil, mataharinya sudah tergelincir sebelum beliau berangkat melanjutkan safar. Jadi ini bicara tentang Nabi di tengah safar istirahatnya. Nah, ketika istirahat, setelah di tengah-tengah istirahat mataharinya tergelincir, yaitu sudah masuk waktu zuhur. Apa yang beliau lakukan? Shalat zuhra wal asra. Beliau salat zuhur digabung dengan asar. Ini namanya jamak takdim. Tsumma raqiba, kemudian baru menunggang kudanya untuk melanjutkan lagi perjalanan yang sempat istirahat tadi. Berikutnya, bagaimana ketentuan badal haji atau umrah? Apakah yang boleh dibadalin hanya orang yang sakit atau sudah tua sekali?
atau tidak ada ketentuannya? Ada ketentuannya ya. Jadi begini, kaidah asalnya ibadah badan itu tidak boleh digantikan oleh orang lain. Haji ini termasuk ibadah badan meskipun juga menggunakan uang, alias ibadah uang juga berlaku di situ. Tapi karena ibadah badannya ada, maka haji tidak boleh digantikan oleh orang lain. Ini hukum asalnya. Nah, ternyata kita temukan hukum pengecualian. Diperbolehkan orang menghajikan orang lain. Kapan itu? Hanya 2 dalil yang kita temukan. Satu, ketika orang yang kita hajikan itu sudah mati. Misalnya dalam kasus yang pernah kita sampaikan dulu, ada seorang sahabat Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ibuku nazar untuk haji, belum dia lakukan, dia sudah mati, gimana ini? Nah, maka Rasulullah mengatakan, uqdullah, ya kamu tunaikan utang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibumu mati meninggalkan hutang kan kamu lunasi. Nah, ini nazar nih hutang kepada Allah, kamu lunasi juga. Nah, ini satu dalil ya. Dalil yang lain, Nabi SAW melihat atau ditanya seseorang yang dia itu melakukan ibadah haji, dia melakukan ibadah haji untuk orang tuanya yang sudah tua renta, yang karena saking tua rentanya dia tidak bisa menunggangi onta. Nah, maka kondisi tersebut menyebabkan Nabi SAW mengatakan, dia silahkan kamu haji untuk bapakmu, itu tidak ada masalah. Nah, berarti yang diperbolehkan hanya 2 yang dibadali haji, 1 orang yang sudah mati, 2 orang yang tua renta atau yang sakit yang tidak diharapkan sembuh. Karena orang tua juga tidak diharapkan menjadi muda lagi. Adapun sakit yang masih diharapkan sembuh, ya ditunggu sampai sembuhnya. Nanti kalau sudah sembuh, dia kemudian haji sendiri, tidak boleh dihajikan oleh orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat dijawab, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan beberapa dalil tidak saya tampilkan karena pertanyaan ini sudah berulang pada pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya.